Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perencanaan sistem informasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 7. Yang pertama, Helmia Anggarwati dengan NIM 190803102044. Yang kedua, Afruzandi Fadian Pratama 190803102045. Selanjutnya, Dwi Aini Koirunisa 190803102046. Selanjutnya Mariana Antika Dwi P 190803102047. Yang terakhir Iqmal Zikri 190803102049. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kemampuan akhir yang diharapkan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan dalam penyusunan perancangan sistem informasi dalam sebuah organisasi bisnis. Selanjutnya yaitu indikator capaian. Yang pertama, menjelaskan perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, membuat perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Perencanaan sistem informasi antara lain, yang pertama definisi, yang kedua siapa yang merencanakan sistem, yang ketiga tujuan tahap perencanaan, yang keempat proses perencanaan sistem, yang kelima analisis kelayakan sistem, yang terakhir identifikasi kebutuhan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama perencanaan sistem, yang kedua analisis sistem, yang ketiga desain perancangan sistem secara umum, yang keempat evaluasi dan seleksi sistem, yang kelima desain perancangan sistem secara terinci, yang keenam implementasi penerapan sistem, yang terakhir perawatan sistem. Untuk selanjutnya yaitu definisi dari perencanaan sistem informasi. Nah, perencanaan sendiri itu adalah awal penentu tindakan yang mempresentasikan tujuan dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, pengendalian aktivitas tersebut itu dengan mengukur deviasi dari kinerja yang direncanakan dengan menginisiatif aksi perbaikan. Nah, perencanaan sistem informasi itu menyangkut estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan juga dana yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi. Nah, perencanaan sistem itu terdiri dari perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek sendiri itu berkisar 1-2 tahun. Nah, sedangkan untuk perencanaan jangka panjang itu maksimal 5 tahun. Nah, dikarenakan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, perencanaan di atas 5 tahun itu dinilai kurang relevan. Nah, untuk selanjutnya yaitu siapa yang merencanakan sistem informasi. Nah, di sini kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi itu dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada dan yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama. Dikarenakan sistem yang lama itu masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, misalnya meningkatkan produktivitas, juga efektivitas dan juga pelayanan. Nah, dalam banyak organisasi, manajemen puncak atau steering committee itu sangat berperan dalam perencanaan sistem. Idealnya itu terdiri dari CIO, CEO, CFO, dan eksekutif senior perwakilan kelompok user lain. Nah, komite ini yang menghubungkan tujuan bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu dilakukan adalah yang pertama itu menyelesaikan konflik teritori dan juga politik dari membangun sistem yang baru. Yang kedua yaitu menentukan prioritas proposal proyek sistem. Yang ketiga, menyetujui perencanaan dan anggaran sistem. Yang keempat, mereview kemajuan proyek. Dan yang kelima, menentukan apakah proyek tertentu itu dapat dilanjutkan atau tidak.
Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa saja yang akan dikembangkan dan juga sasaran-sasaran yang ingin dicapai, kemudian jangka waktu pelaksanaan serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang akan melaksanakan. Nah, di sini pada tahap ini menjadi sangat penting dikarenakan itu yang pertama, permasalahan diidentifikasi dan didefinisikan itu secara rinci, dan juga pembangunan sistem informasi itu harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif. Nah, yang ketiga, perubahan aliran informasi akan terjadi secara besar-besaran di dalam organisasi. Nah, yang keempat yaitu implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi tenaga kerja dalam atau di dalam organisasi. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, proses perencanaan sistem. Proses perencanaan sistem dikelompokkan dalam 3 proses utama, yaitu yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana. Yang kedua, menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan, dilakukan oleh komite pengarah. Dan yang ketiga, menentukan proyek sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Perencanaan sistem merupakan langkah atau tahap awal dari pembuatan sistem. Perencanaan sistem ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sistem yang dihasilkan. Hamilton dan Servani pada tahun 1981 dalam Zulaikha dan Radityo 2008. Kualitas sistem tersebut dapat dilihat dari kemudahan untuk digunakan atau ease of use. Kemudahan untuk diakses sistem flexibility, kecepatan dalam melakukan akses atau response time, dan keamanan terhadap sistem atau sistem flexibility. Kualitas sistem sebagai hasil dari perencanaan sistem informasi memiliki 2 kriteria penilaian, yaitu manfaat dan biaya. Manfaat dapat dilihat dari kemampuan sistem yang dihasilkan dalam mencapai sasaran perusahaan. Sasaran yang ingin dicapai dari perencanaan sistem yang baru ditentukan oleh beberapa kriteria penilaian sebagai berikut, yaitu efisiensi, timelines, accessibility, flexibility, accuracy, serta dapat meningkatkan produktivitas kinerja penggunanya, baik secara individual maupun organisasional. Jika sistem dari suatu perusahaan tidak memenuhi beberapa kriteria di atas, dapat dikatakan memiliki kelemahan sistem, dan untuk mengatasi kelemahan sistem yang digunakan oleh perusahaan dapat dimulai dengan melakukan perencanaan sistem yang baik. Selanjutnya yaitu tahapan proses perencanaan sistem. Tahapan yang pertama yaitu mengkaji tujuan perencanaan strategi dan taktik perusahaan, mengidentifikasi proyek sistem, menetapkan sasaran proyek sistem, menetapkan kendala proyek sistem, menentukan proyek sistem prioritas, membuat laporan perencanaan sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menunjukkan tim analisis dan mengumumkan proyek pengembangan sistem. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu melakukan studi kekayaan, menilai kelayakan proses sistem, membuat usulan proyek sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Kualitas sistem menurut Dillon dan McLean 1992 dan Zulaikha dan Radityo 2008, kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. Menurut Hamilton dan Servani 1981, dalam Zulaikha dan Radityo 2008, kualitas sistem terdiri dari kemudahan untuk digunakan atau ease of use, kemudahan untuk diakses yaitu sistem flexibility, kecepatan akses atau response time, dan ketahanan dari kerusakan atau reliability, serta keamanan sistem atau sistem flexibility. Kualitas sistem dapat dilihat dari kepuasan pengguna, bermanfaatan sistem yang dibuat, kemampuan pengguna hardware dan software, atau PIT 1995 dalam Widarno 2008. Menurut Guimarães 2003 dalam Oswari dan Ardiansah 2008.
menyatakan bahwa keberhasilan sistem mempunyai 3 komponen tolak ukur, yaitu kualitas sistem, manfaat, dan kepuasan pengguna. Kualitas sistem diukur dengan yaitu biaya atau cost. Dengan adanya kualitas sistem yang baik, maka akan menjadi pengurangan masalah yang terjadi. Hal tersebut tentunya dapat terjadi pengurangan masalah yang terjadi. Selanjutnya itu tahapan pertama. Tahapan pertama menetapkan tujuan, strategi, taktik perusahaan. Organisasi bisnis bertujuan mendapatkan laba, maka perencanaan sistem harus mendukung untuk meningkatkan laba. Berbeda dengan organisasi sosial untuk mencapai tujuan. Perusahaan merencanakan strategi dan taktik. Identifikasi proyek, yaitu SI pengendalian dan pemasaran, SI distribusi, dan SI produksi. Selanjutnya yaitu tahap pertama. Tahap pertama ada sasaran dan kendala. Sasaran apa yang ingin dicapai oleh masing-masing proyek sistem. Contohnya yaitu sistem informasi pengendalian dan pemasaran. Sasarannya yang pertama ada memberi pelayanan order kepada pelanggan lebih baik dan meningkatkan pangsa pasar. Nah, pangsa pasar atau marketplace adalah bagian dari pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dari seluruh potensi jual, umumnya dinyatakan dalam persentase. Pangsa pasar juga dapat didefinisikan sebagai persentase total penjualan produk suatu perusahaan dari seluruh sumber, dibagi dengan total penjualan produk atau barang dan jasa dalam suatu industri tertentu. Nah, peningkatan pangsa pasar kemungkinan perusahaan mencapai skala yang lebih besar dengan operasinya dan meningkatkan profitabilitas. Sebuah perusahaan dapat mencoba memperluas pangsa pasarnya, baik dengan menurunkan harga, menggunakan iklan, atau memperkenalkan produk baru atau produk berbeda. Nah, selain itu, ia juga dapat meningkatkan ukuran pangsa pasarnya dengan menarik audiens atau demografi lainnya. Nah, selanjutnya sistem informasi pengendalian distribusi. Sasarannya yaitu mengoptimalkan jalur distribusi sehingga dapat mengurangi biaya distribusi. Nah, selanjutnya ada kendala. Kendala di sini ada 3. Yang pertama, batasan dana, yang kedua, batasan waktu, dan yang terakhir, batasan struktur organisasi. Tahap pertama tentang menentukan prioritas proyek sistem. Contohnya, alasan menentukan prioritas proyek sistem ada kebutuhan mendesak dan menghemat daya. Selanjutnya, membuat laporan perencanaan sistem. Nah, perencanaan sistem sendiri merupakan tahap awal dari sistem yang akan digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap sistem. Dengan melakukan perencanaan sistem diharapkan dapat memperbaiki sistem yang lama serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi dari sistem yang lama serta dapat memilih alternatif sistem. Nah, selanjutnya ada meminta persetujuan manajemen. Persetujuan dari manajemen merupakan bentuk dukungan dan komitmen manajemen puncak terhadap proyek sistem yang akan dikembangkan. Menunjukkan tim analis dapat berasal dari perusahaan itu sendiri atau jika telah mempunyai departemen pengembangan, atau dapat ditunjuk tim pengembangan dari luar atau konsultan. Nah, sehingga pihak manajemen juga harus menyiapkan kerangka acuan atau term of reference atau TOR. Nah, TOR dapat berisi uraian latar belakang organisasi, ruang lingkup proyek, permasalahan, dan sasaran yang ingin dicapai, serta kebutuhan informasi. Mengumumkan proyek pengembangan sistem. Pengembangan proyek sistem informasi ini harus diumumkan ke semua
Kesemua ini organisasi perusahaan, sehingga dapat menumbuhkan motivasi, mendukung dan membantu kelancaran proyek sistem. Dengan demikian, proyek sistem dapat sukses mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap kedua. Nah, tahap kedua menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh komite pengarah, yaitu menunjukkan tim analis mengumumkan proyek pengembangan sistem. Dan selanjutnya ada tahap ketiga. Nah, ke tahap ketiga ini melakukan studi kelayakan. Yang pertama, untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan siap dilaksanakan atau dihentikan. Langkahnya mencari fakta dari sistem yang sudah ada. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu ada wawancara, observasi, kuesioner, dan sampling atau melihat sebagian dari seluruh sistem. Untuk selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu mengumpulkan beberapa data. Data yang dikumpulkan meliputi dari organisasi, personil, prosedur kerja, dan lingkungan kerja. Analisa kelayakan sistem bisa didapat dengan nilai sistem dan analisis biaya. Sedangkan nilai sistem dapat diukur dengan dua cara, yaitu telos feasibility factor, PDM strategic factor. Studi kelayakan itu adalah penilaian kepraktisan proyek atau sistem yang diusulkan. Studi kelayakan ini bertujuan untuk secara objektif dan rasional mengungkap kekuatan dan kelemahan bisnis yang ada atau usaha yang diusulkan. Kemudian yang kedua yaitu strategis faktor, beberapa strategi di dalam sistem. Selanjutnya yang terakhir, identifikasi kebutuhan sistem. Menentukan kebutuhan sistem. Yang pertama, menentukan kebutuhan software dan hardware. Software itu beberapa perangkat lunak dalam komputer yang ada di dalamnya. Sedangkan hardware beberapa perangkat keras dalam komputer, yaitu meliputi beberapa fisik dalam komputer. Kemudian menentukan SDM dan memperinci biaya. Perencanaan jadwal yaitu CPM dan Gantt chart. CPM itu adalah algoritma berbasis matematika untuk menjadwalkan sekelompok aktivitas proyek. Selanjutnya, aspek kelayakan sistem yang terdiri dari kelayakan teknis, kelayakan operasional, kelayakan hukum, dan kelayakan ekonomi. Tujuan dari analisis kelayakan teknis adalah untuk memastikan apakah proyek memenuhi prinsip teknis dan mengetahui parameter-parameter penting teknis yang menjadi batasan alternatif dalam pengambilan keputusan investasi proyek. Kelayakan teknis memberi pengaruh pada analisis kelayakan lainnya, terutama pada kelayakan pasar, kelayakan finansial, dan lain-lain. Kelayakan operasional adalah ukuran dari seberapa baik sistem yang diusulkan memecahkan masalah dan mengambil keuntungan dari kesempatan yang diidentifikasi selama definisi lingkup dan bagaimana memenuhi persyaratan diidentifikasi dalam tahap analisis persyaratan pengembangan sistem.
Kemudian kelayakan hukum bisnis adalah analisa atau pengkajian suatu usaha atau bisnis guna menentukan layak tidaknya untuk dijalankan. Aspek hukum pada studi kelayakan ini menjadi aspek pertama yang harus dikaji. Hal ini karena seringkali sebuah bisnis terbentur masalah hukum, padahal bisnis sudah berkembang. Kelayakan ekonomi yang meliputi semua biaya yang dikeluarkan baik tangible maupun intangible yang membandingkannya dengan semua manfaat yang diperoleh. Kelayakan ekonomi yang meliputi semua biaya yang dikeluarkan baik tangible maupun intangible dan membandingkannya dengan semua manfaat yang diperoleh baik tangible maupun intangible. Dalam hal ini semua biaya sesuai dengan rencana dijadikan komponen biaya dan komponen manfaat diperoleh dari tarif atau harga barang atau jasa investasi.